Memang di bulan Ramadan kata Rasulullah, wal hasanatu bi asyri amthaliha, setiap kebaikan itu diganjar dengan 10 pahala atau 10 kebaikan. Tapi kalau kita tidak membuat perencanaan yang matang, ini Ramadan 1 bulan kadangkala tidak disiapkan secara serius ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin, wa ja'ala syahra ramadan syahran mubarakan, unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Isya dan Tarawih yang insyaallah sama-sama dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin senantiasa kita panjatkan atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, dan tentunya atas perkenannya sehingga sampai pada malam ke-12 bulan suci Ramadan 1446 Hijriah kita masih diberikan hidayah, kesehatan untuk membersamai bulan Ramadan, dan semoga nikmat yang Allah berikan itu kita berupaya secara optimal untuk meraih keberkahan bulan suci Ramadan. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan dan panutan terbaik kita. Beliaulah yang pertama menerima perintah berpuasa di bulan Ramadan. Sebelumnya rasul-rasul sebelum Nabiullah Muhammad juga menerima perintah puasa, tapi tidak secara khusus di bulan Ramadan. Nabi Daud itu selang-seling. Di Nasrani 40 hari. Saya tidak tahu semuanya. Kita patut bersyukur karena begitu banyak keberkahan, dan Rasulullah sudah memberikan contoh terbaik dalam meraih keberkahan itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat pilihan, umat terbaik, umat yang unggul. Karena memang kita adalah umat dari dinul Islam yang sudah sempurna, sehingga sahabat Nabi, menantu Nabi dan sekaligus sepupu Nabi, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, pernah menyatakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang mulia, agama yang unggul, dan tidak ada yang lebih mulia atau lebih unggul darinya. Pertanyaannya yang muncul ada antara lain, kita kadangkala sulit untuk menunjukkan keunggulan sebagai seorang muslim, meskipun boleh jadi sebagai seorang mukmin kita bisa menunjukkan keunggulan. Apatah lagi seorang muhsin. Saya suka mengutip salah satu petikan ceramah Allahu yarham Pak Hashim Muzadi, menceritakan pengalamannya di luar negeri
yang negara itu sekitar 70% ateis. Tetapi singkatnya dia mengatakan, kami rombongan di bus, lalu sampai di hotel ada yang lupa kopernya. Setelah pulang akhirnya koper itu balik atau diantarkan ke hotel. Ada kawannya yang keluar naik taksi, ternyata tercecer dompetnya, rupanya di taksi, dan dompetnya juga kembali. Sehingga dia mengatakan di negeri yang 70% ateis tapi barang hilang bisa kembali. Sementara di negeri kita yang mayoritas muslim, barang ada bisa hilang. Sehingga dia mengatakan boleh jadi kita nilainya untuk spiritualitas tinggi, tetapi sosial kita, nilai keadaban kita itu rendah, kejujuran dan semacamnya. Apalagi kalau akhir-akhir ini lagi ramai korupsi Pertamina, dan yang biasanya pakai baju oranye itu adalah orang-orang cerdas, Pak. Biasanya orang-orang cerdas, itu artinya tidak selamanya kecerdasan berbanding lurus dengan kejujuran. Di sisi lain, kita dalam memanifestasikan ajaran agama ini, itu masih ada juga seperti masa Rasulullah. Ada sahabat yang kemudian ditegur oleh Rasulullah, seorang pemuda yang kerjaannya memang di masjid tetapi bukan marbot masjid. Dia hanya kerjaannya untuk zikir, ibadah, mahdah saja gitu. Lalu Nabi tanya, kamu makan dari mana? Kata pemuda itu, saya makan dari kakak saudara saya. Kata Rasulullah, saudaramu lebih pantas masuk surga daripada kamu. Di masa tabi'in juga kita menemukan ada kelompok-kelompok yang begitu mudah mengkafirkan orang, namanya kelompok Khawarij. Begitu berbeda dengan dia, begitu berbeda dengan teks yang dia baca, itu langsung diklaim ini kafir. Sebaliknya ada juga seperti Murji'ah, yang penting damai-damai saja, soal masuk surga serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Kalaupun kita banyak melakukan pelanggaran, tetapi Allah memberikan rahmat, toh masuk surga juga itu. Jadi dalam manifestasikan ada orang yang kemudian cenderung konservatif, ada juga yang cenderung liberal. Allah menegaskan bahwa kita umat Muhammad seharusnya menjadi ummatan wasatan. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Saya kira banyak fakta-fakta yang kita bisa lihat untuk kemudian menyatakan bahwa kalau kita ingin menjadi unggul, seharusnya semakin atau hampir seluruh dimensi kehidupan berupaya kita unggul. Jadi bukan hanya spiritualitas kita unggul, tapi pemikiran kita tidak maju. Perilaku kita lalu kemudian suka memisahkan diri. Makanya tadi ketika imam mengatakan rapatkan saf, ternyata itu salah satu hadisnya sufufakum. Itu tidak hanya fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah fungsinya, tetapi kata Rasulullah, kalau kita tidak menertibkan saf itu saja yang kecil-kecil, maka kata Rasulullah, aw liyukhalifun-Allah qulubakum, itu bisa menjadi penyebab kita mudah berselisih karena tidak merasa
saudaranya ini bagian dari kerabat gitu. Jadi itu juga salah satu sebetulnya hikmah salat berjamaah supaya terbangun keakraban. Jadi kalau di masjid ini kita tidak menertibkan saf, ya mohon maaf, misalnya saya mohon maaf ya. Beda kan kadangkala tempat itu kita kuasai. Kalau di masjid kita tidak kuasai, kira-kira indikatornya apa ya? Artinya kita segan gitu ya maju. Padahal dalam salat berjamaah kan saf selama masih ada di depan kan lebih baik daripada yang di belakang gitu ya. Ini saya singgung sedikit karena saya melihat tadi kok mungkin karena semua pakai karpet ya. Coba kalau karpetnya cuma 2, mungkin agak cepat semua maju gitu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu dalam memanifestasikan ajaran Islam tidak cukup hanya dimensi spiritual. Tapi saya mohon izin karena saya terlihat tertulis di sini durasi ceramahnya tarawihnya maksimal 20. Saya khawatir kalau kurang apalagi lebih itu ya. Tapi saya ingin menyampaikan ini mudah-mudahan bisa lebih singkat tetapi tidak kurang. Kenapa? Karena sering kita salah paham karena terlalu diburu-buru penceramah, Pak. Cepat selesai, akhirnya tidak tuntas. Saya kasih contoh ya. Berdoa masuk WC. Diartikan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pernah baca kita berdoa dari setan laki-laki, setan perempuan. Padahal secara semantik khubus itu kotoran. Kalau kita berdoa itu tapi WC kita kotor, bisa licin, bisa banyak sampahnya, bisa ada kecoaknya. Mungkin sebetulnya berdoa tetapi karena terpeleset gara-gara licin dikira stroke. Karena ajaran agama kita itu tidak aspek spiritual. Doa diterima, falyastajibu li wal yu'minu bi, kata Allah. Kita harus mengikuti aturan-aturannya dan meyakini Allah gitu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang beragama salah satu isinya ada pasti dogma, ada spiritualitas. Karena itu orang yang mengabaikan dimensi spiritualitas adalah orang yang kemudian lupa terhadap penciptanya. Karena semua kita, kata Allah dalam Al-Quran ketika ditanya alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, kita semua pernah menyatakan persaksian itu. Sehingga ketika ada orang lahir lalu kemudian tidak dipelihara, tidak diingatkan tentang perjanjiannya itu, makanya kita diperintahkan untuk senantiasa zikrullah. Kenapa harus ingat Allah? Karena sudah pernah menyatakan. Jadi kalau umumnya orang lahir di keluarga yang ateis, biasanya anaknya juga ateis. Tapi kalau ada keluarga lahir dari orang yang beriman, lalu anaknya cenderung menjadi ateis, masalahnya itu ada di orang tuanya atau lingkungannya. Karena itu Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Tetapi dimensi spiritualitas ini jangan juga kemudian kita sekedar mengikuti cara beragama nenek moyang kita yang dulu masih agamanya dinamisme dan animisme. Bagaimana mereka itu beragama? Karena hanya beragama dimensi spiritual. Karena itu nanti ada masalahnya baru cari Tuhannya. Dan ketika dia ingin dekat sama Tuhannya, karena belum ada mungkin petunjuk ya, atau tidak sampai, maka caranya disogok. Makanya orang-orang dulu itu kalau menyembah kepada Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya itu pakai apa namanya, sesajen. Itu sebetulnya adalah bentuk sogokan sama Tuhan, karena boleh jadi anaknya sakit supaya anaknya cepat sembuh. Dan memanifestasikan ajaran Islam itu tidak sekedar seperti misalnya berdoa seperti baca mantra juga. Begitu berdoa, begitu mau semuanya dikabulkan. Padahal boleh jadi ada qadarullah, ada sunnatullah yang kemudian perlu kita lakukan, lalu kita tidak lakukan. Kayak tadi,
doa masuk WC tapi tidak bersih WC-nya, bisa jatuh Pak. Mau masuk bulan suci Ramadan, tahun lalu sudah berdoa supaya ketemu Ramadan tahun ini, di bulan Rajab, bulan Syaban diulang terus. Tapi bagaimana kita bisa kemudian memaksimalkan, bisa mendapatkan berkah di bulan Ramadan kalau kita tidak menjaga kesehatan? Boleh jadi masuk Ramadan sakit, tidak puasa. Atau kita tidak membuat perencanaan yang lebih matang. Saya kira di sini banyak pimpinan, banyak ahli manajemen gitu ya. Saya kira salah satu teorinya, kegiatan yang tidak direncanakan secara matang, maka hasilnya juga tidak optimal. Memang di bulan Ramadan, kata Rasulullah, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap kebaikan itu diganjar dengan 10 pahala atau 10 kebaikan. Tapi kalau kita tidak membuat perencanaan yang matang, ini Ramadan 1 bulan, kadangkala tidak disiapkan secara serius. Ya paling dulu kita punya orang tua, kalau mau masuk Ramadan, pertanda ini ya potong ayam gitu ya, nasi liku gitu ya. Nah ini kadang-kala kita membuat satu kegiatan, boleh jadi hanya 2 jam atau setengah hari atau 1 hari, tapi panitianya 6 bulan sebelumnya. Sudah jelas siapa SDM-nya, berapa biayanya dan seterusnya. Tapi untuk beragama, karena yang dipikiran kita adalah hanya aspek spiritualitas, maka tidak perlu dipikirkan itu. Yang penting bisa datang, bisa puasa, kan itu ya. Misalnya ini tadi ada apa tuh, paket bantuan ya. Kalau tahun lalu dan panitia sudah rencanakan, nah apakah kita juga itu sudah punya perencanaan bahwa ada bagian untuk paket terlibat di situ? Dan memang bulan Ramadan ini biasanya budgetnya lebih tinggi ya dari bulan lainnya. Tapi saya tidak tahu budget yang tinggi itu untuk 1 bulan Ramadan atau 1 hari 1 Syawal. Jangan-jangan untuk 1 Syawalnya yang besar biaya kita keluarkan karena beli mobil baru, beli kursi baru. Tapi yang kita gunakan di bulan Ramadan itu tidak terlalu banyak. Jadi bukan sebetulnya Ramadan yang besar anggarannya itu ya. Nah, jadi memang ada dimensi spiritualitas, tapi bukan hanya itu. Tetapi yang kedua adalah memanifestasikan ajaran Islam itu bagi kita umat Islam itu harus termanifestasi dalam bentuk aksional. Dan aksi ini mulai dari aksi pemikiran. Karena itu tidak hanya zikir tetapi juga pikir. Saya kasih contoh tentang puasa ini. Memang di ayat 183 perintah puasa lebih kepada spiritualitas, iman diperkuat lalu dapat ketakwaan. Tapi ayat 184, 185 kan dijelaskan tentang tata caranya, kapan masuk waktunya, siapa yang boleh tidak puasa. Ada yang menarik pernyataan Allah di 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nanti Pak Imam yang lanjutkan. Di puasa itu Allah mengisyaratkan bahwa Allah menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesukaran. Artinya ini harus dikaji. Kalau kita masih merasa bahwa berpuasa adalah beban, itu kan namanya usr, bukan yusr ya. Jadi puasa ini seharusnya itu adalah sesuatu yang memudahkan bagi kita untuk bisa meraih kebahagiaan, kesejahteraan hidup dengan adanya puasa, sehingga puasa itu dibutuhkan. Tadi ada nama disebutkan, mudah-mudahan ya, saya memaaf kalau keliru, profesor, dokter. Kan itu ya. Kalau dokter biasa suruh puasa, tidak ada pertanyaan ya. Pokoknya disuruh puasa jam sekian sampai jam sekian, dilakukan itu. Dia. Karena kita mau sehat. Mungkin kalau puasa gara-gara sehat kita disuruh puasa, itu apalagi puasa sudah sehat gitu ya. Prof. Syarifuddin itu menjelaskan dari aspek medisnya. Dia mengatakan saya sederhana saja. Kalau kita puasa itu sebetulnya seperti sapunya besar, sampahnya sedikit, sehingga semua sampah yang kita makan itu dikasih keluar, bahkan yang ada di dalam bisa juga dikasih keluar. Tapi kalau kita banyak makan, sampahnya tetap, sapunya tetap, sampahnya banyak, maka banyak yang tertinggal.
Itulah yang kemudian membuat darah kita kental gara-gara kolesterol naik, asam urat naik, gula darah tinggi. Ya, mau diluruskan, tapi itu saya kutip dari Prof. Syarifuddin. Itu diskusinya sepekan di bulan Sya'ban, dan saya langsung konsisten, Pak Andi. Saya juga OB kemarin, tapi mudah-mudahan ini sudah turun gitu. Itu harus juga dipelajari. Jangan sampai semangat kita untuk berRamadan tetapi tidak cukup dengan ilmu. Boleh jadi sesuatu yang sesungguhnya tidak jelas dalilnya, justru itu yang kita siapkan budget yang tinggi, sementara bukan itu yang dikehendaki. Nah, puasa juga kan melatih tutur kata kita supaya dikontrol, bukan hanya membatasi, mengendalikan, memenuhi kebutuhan fa'ali, makan, minum, dan seks. Tetapi juga Nabi mengatakan asyamu junnatun fala yarfus wala yajhal. Kata-kata yang biasanya kita jadikan candaan belum tentu dosa, itu pun dilatih, dikontrol untuk di bulan suci Ramadan, dan itu tidak ada batasnya bahwa boleh kalau sudah terbenam matahari sampai terbit fajar. Kalau kebutuhan fa'ali iya, tapi tutur kata itu tidak. Demikian juga wala yajhal, tindakan yang sifatnya sia-sia, boleh jadi belum dosa, apalagi menghina orang, mengambil haknya orang, itu dilatih. Nah, kalau ini kemudian puasa berfungsi dalam kehidupan kita, saya kira puasa akan menjadi ringan itu, karena menjadi satu kebutuhan bagi kita. Nah, itu kita harus memanifestasikan ajaran Islam ini dalam bentuk aksional. Jadi baik pemikiran, kita kaji pengetahuan, kita mengontrol tutur kata kita, tindakan kita. Dan yang terakhir adalah manifestasi dalam bentuk institusional. Salah satu hadis Nabi menyatakan khairun nas anfaulin nas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Di hadis lain mengatakan, semakin kita kreatif, maka semakin akan banyak kita punya pahala. Sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha ajru man amila ba'da. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira kalau di sini, kalau dilihat kompleksnya, wajarlah bisa menjadi unggul sebagai seorang muslim. Tapi saudara-saudara kita banyak, Pak. Tapi yang saya ingin tegaskan begini. Dalam konteks memanifestasikan ajaran Islam dalam bentuk institusional, kita masih banyak membangun institusi, lalu mereknya Islam. Misalnya bikin rumah sakit. Institusinya rumah sakit. Tapi kalau tidak, orang-orangnya ini dikontrol tutur katanya, boleh jadi perawatnya, mungkin juga ada dokternya, itu tidak ramah atau apalagi tidak bersih. Saya masih ingat dulu pernyataannya Pak Kasim Matar, kenapa Prof tidak setuju ada rumah sakit Islam? Saya bilang bukan saya tidak setuju, tapi kalau rumah sakit Islam yang ditampilkan ada namanya Islam tetapi lebih jorok daripada yang tidak ada label Islamnya, kemudian orang-orang yang ada di dalamnya itu tidak lebih ramah daripada yang lain, itu menghina umat Islam, menghina Islam itu. Ada pernyataannya Pak Dr. Tafsir lebih ekstrim lagi. Kita ini banyak membangun institusi, tapi rata-rata institusinya itu ramai celengannya. Bangun masjid tidak makmur bersama jamaahnya, sehingga tidak perlu celengan, tetapi dia bayar zakat, dan seterusnya. Bangun pesantren yang banyak celengannya. Ini institusi-institusi Islam yang kita bangun tetapi tidak menunjukkan keunggulan. Kenapa? Karena institusi Islam ini lebih diarahkan pada dimensi spiritualitas tadi. Paling ya juga pada sosial ya. Tetapi membangun peradaban itu kita kurang kreatif, kurang inovatif. Sementara Allah lebih menghargai kalau kita berbuat tidak sekedar dasar iman sesuai aturan, tetapi bagaimana yang kita lakukan itu manfaatnya lebih banyak, lebih luas.
Pertanyaannya, mana yang lebih besar kebaikan yang kita bisa berikan kalau lihat orang sakit lalu kemudian kasih air, nanti saya ruqyah, lalu kemudian dikasih minum, cukup itu? Atau ketika kita melihat orang sakit yang kita pikirkan bagaimana kemudian bisa menghadirkan tenaga kesehatan mulai dari dokternya sampai pada tenaga-tenaga yang lain dengan membangun rumah sakit. Rumah sakitnya siapa yang isi? Kita bangun perguruan tingginya. Itu institusi peradaban yang dibangun, bukan sekedar keadaban dalam pengertian perilaku, tetapi membangun peradaban dalam bentuk fisik. Maka saya kira ini akan lebih menunjukkan keunggulan, meningkatkan martabat atau marwah Islam itu sendiri. Maka pantaslah kalau kita dikatakan kuntum khaira ummah. Hari ini apalagi kalau pilkada, umat Islam mayoritas tetapi lebih banyak menjadi dikapitalisasi oleh calon-calon ummah gitu. Kenapa? Karena kurang kreatif gitu, kurang inovatif, bahkan kurang cerdas lagi gitu. Dan cukup itu tadi, beragama adalah spiritualitas, dan spiritualitasnya pun hanya seperti cara beragama nenek moyang kita dahulu yang bukan Islam itu. Nah, semoga ini bisa menggugah kita semua bahwa kita umat Islam seharusnya lebih unggul dari yang lain ketika kita mampu untuk memanifestasikan ajaran agama kita, tidak hanya dalam tataran spiritualitas tetapi juga dalam tataran bagaimana memiliki pemikiran yang lebih maju, bagaimana memiliki akhlak yang baik, dan bahkan kita mampu membangun sebuah peradaban dalam bentuk institusional sehingga bisa memberikan kemanfaatan yang lebih besar. Dan saya ingin tutup bahwa kata Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Semakin banyak manfaat yang kita bisa berikan di dunia, maka semakin banyak bekal yang akan kita bawa untuk hari akhirat kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.